Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar SI 3251 metode pelaksanaan konstruksi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan, NIM 1501807. Berikut nama anggota dari kelompok. Pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya gambaran umum dari proyek, pekerjaan yang akan ditinjau, metode pekerjaan galian, metode pekerjaan timbunan, komparasi metode, dan terakhir kesimpulan serta saran. Selanjutnya, gambaran umum. Proyek yang akan ditinjau pada tugas besar metode pelaksanaan konstruksi kali ini adalah proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Jalan Tol Semarang-Batang merupakan jalan tol yang terbentang sepanjang 75 km yang menghubungkan antara kota Semarang dengan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan antara Banten hingga Banyuwangi, Jawa Tengah. Proyek jalan tol ini dimulai pembangunannya dengan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Juni 2016 serta diresmikan pada tanggal 20 Desember tahun 2008. Pekerjaan yang ditinjau. Jadi pada tugas besar metode pelaksanaan konstruksi kali ini tidak semua pekerjaan pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang itu akan ditinjau, melainkan hanya dikhususkan untuk pekerjaan tanahnya saja. Itu dikarenakan metode pelaksanaan konstruksi yang digunakan itu cenderung lebih umum dan terdapat berbagai jenis metode dalam pengerjaannya, sehingga dapat lebih mudah untuk melakukan analisis terhadap metode yang lebih efisien untuk pengerjaan laporan tugas besar nantinya. Nah, adapun untuk metode pekerjaan tanah yang ditinjau yaitu metode galian dan metode timbunan. Metode pekerjaan galian. Nah, untuk metode pekerjaan galian akan digunakan dua kombinasi alat. Nah, pada kombinasi alat yang pertama itu akan digunakan ekskavator dengan tipe Komatsu PC308 dan akan digunakan dump truck, rear dump truck dengan tipe Isuzu Giga 34P. Sedangkan untuk kombinasi alat yang kedua akan digunakan wheel loader Komatsu WA100 dan side dump truck Hino MG235JJ. Berikut ini merupakan spesifikasi untuk kombinasi alat yang pertama. Yang sebelah kiri itu merupakan tabel spesifikasi ekskavator dan sebelah kanan itu spesifikasi dari rear dump truck. Perhitungan produktivitas untuk kombinasi alat pertama yaitu ekskavator. Nah, untuk rumus perhitungannya ada di sebelah kiri yaitu 60 dikali Q dikali E dibagi 1 dengan CT, di mana nilai Q atau produksi per siklusnya itu didapat dari perkalian antara kapasitas bucket dengan nilai faktor bucket dan didapatkan 1,44 meter kubik, dan untuk cycle time-nya itu dari load, swing, kemudian dump, dan return swing yang apabila dijumlah didapatkan sekitar 23 detik atau 0,383 menit. Berikut merupakan hasil perhitungan produktivitas ekskavator yang telah ditabulasikan. Tertera pada tabel di sebelah kanan didapatkan produktivitasnya itu sebesar 187,07 meter kubik per jam atau 1496,6 meter kubik per jam. Produktivitas rear dump truck. Untuk menentukan produktivitas rear dump truck dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 60 dikali Q dikali E dibagi CT, di mana Q merupakan produksi per siklus, E merupakan efisiensi, dan CT merupakan cycle time-nya. Dengan Q didapatkan dari perkalian antara kapasitas bucket dengan faktor bucket dan didapatkan sebesar 12 meter kubik. Kemudian untuk perhitungan cycle time dari rear dump truck-nya itu terdiri dari ada load time, kemudian ada haul, dump, return, dan waktu ambil posisi muat. Untuk load time sendiri itu didapatkan 2,5 menit, untuk haul time didapatkan 2,95 menit, untuk return time-nya 2,21 menit, kemudian untuk dump time-nya diasumsikan 3 menit, kemudian untuk waktu ambil posisi muat diasumsikan 1 menit. Nah, apabila dijumlah didapatkan total cycle time-nya itu sekitar 10,86 menit. Berikut merupakan hasil perhitungan dari produktivitas rear dump truck yang dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Didapatkan produktivitasnya itu sebesar 55,03 meter kubik per jam atau setara dengan 440,22 meter kubik per hari. Analisis biaya untuk ekskavator. Jadi sebelum menentukan biaya yang dikeluarkan, ditentukan terlebih dahulu jumlah ekskavator yang akan digunakan dengan menghitung total pekerjaan dibagi dengan produktivitas dan didapatkan sekitar 3 buah ekskavator. Kemudian dihitung berapa lama dari ekskavator itu akan bekerja. Untuk ekskavator yang pertama dan kedua didapatkan 256 jam dan ekskavator yang ketiga didapatkan 65 jam. Kemudian untuk biaya sewa ekskavatornya ditentukan terlebih dahulu. Harga sewa ekskavatornya itu 300.000 per jamnya. Kemudian untuk biaya sewa ekskavator secara keseluruhan
yaitu sekitar 173 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk gaji operator per harinya itu 175.000, untuk per jamnya 21.875. Untuk biaya operator secara keseluruhan untuk ketiga ekskavator didapatkan 12 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan bahan bakar ekskavatornya ditentukan terlebih dahulu konsumsi BBM-nya, yaitu sebesar 11,625 liter per jam, kemudian dikalikan dengan harga BBM dan dikalikan dengan jam kerja dan jumlah ekskavatornya, dan didapatkan untuk biaya BBM keseluruhannya itu sekitar 63 juta. Berikut ini merupakan rekapitulasi dari perhitungan analisis biaya untuk ekskavator, dan didapatkan total biaya untuk ekskavator sekitar 248 juta rupiah. Kemudian untuk alat yang kedua yaitu rear drum truck, ditentukan terlebih dahulu jumlah rear drum trucknya dan didapatkan 8 buah. Kemudian dihitung jumlah kerja dari rear drum trucknya, yaitu untuk rear drum truck 1-7 itu 256 jam, sedangkan untuk rear drum truck yang ke-8 itu 170 jam. Kemudian untuk biaya sewa rear drum trucknya itu sendiri, harga sewanya itu sekitar 350.000 per jam. Kemudian untuk biaya sewa drum truck total untuk ke-8 drum trucknya itu sekitar 686 juta rupiah. Kemudian untuk gaji operatornya 100.000 per harinya atau sekitar 12.500 per jamnya. Nah, apabila ditotal untuk ke-8 dari drum trucknya itu sekitar 24 juta rupiah. Kemudian untuk biaya bahan bakar drum trucknya dihitung terlebih dahulu konsumsi BBM-nya didapatkan 15 liter per jam, kemudian dikalikan dengan harga BBM dan dikalikan dengan jumlah jam kerja dan dikalikan dengan jumlah drum trucknya, dan didapatkan sekitar 276 juta rupiah. Berikut merupakan rekap dari perhitungan biaya untuk rear drum truck, dan didapatkan totalnya itu sekitar 987 juta rupiah. Berikut merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk biaya ekskavator dan rear drum truck. Untuk sewa alatnya itu sendiri sekitar 859 juta rupiah, untuk operatornya sekitar 37 juta rupiah, untuk bahan bakar sekitar 339 juta rupiah. Apabila di total, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 1,2 miliar rupiah. Baik, berikut merupakan spesifikasi welder dan side dump truck yang kami gunakan. Next. Pertama, kami menghitung produktivitas dari welder dengan rumusan berikut. Untuk cycle time sendiri dihitung dengan mempertimbangkan waktu mengangkut, membawa material galian, serta kembali ke tempat semula. Dari pertimbangan tadi, kami mendapatkan besarnya cycle time sebesar 0,52 menit. Setelah dihitung, besarnya produktivitas dari welder yang kami gunakan adalah 91,76 meter pangkat 3. Selanjutnya, kami menghitung besarnya produktivitas dari side dump truck dengan formula berikut. Cycle time dari side dump truck mempertimbangkan loading time, haul time, return time, dump time, dan waktu ambil posisi muat. Dari pertimbangan tadi didapat total cycle time sebesar 11,96 menit. Nah, setelah dihitung, besarnya produktivitas dari side dump truck yang kami gunakan adalah 33,28 meter pangkat 3 per jam. Setelah menghitung produktivitas dari masing-masing alat, selanjutnya adalah menghitung analisis biaya yang diperlukan. Terlebih dahulu dihitung jumlah wheel loader yang dibutuhkan. Dari hasil perhitungan dapat jumlah wheel loader yang dibutuhkan adalah 5 buah. Dengan penggunaan jam dari masing-masing wheel loader dapat dilihat pada slide. Kemudian dihitung besarnya biaya sewa alat serta operator. Dari hasil perhitungan ini dapat total biaya sewa dan operator berturut-turut sebesar Rp164.360.000 dan Rp18.343.750. Biaya bahan bakar wheel loader dihitung sebagai berikut. Dari hasil perhitungan didapat biaya bahan bakar yang diperlukan untuk wheel loader adalah sebesar Rp67.868.940. Berikut rangkuman dari analisis biaya wheel loader dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp250.572.950. Berikut merupakan perhitungan jumlah side dump truck yang dibutuhkan. Dari hasil perhitungan didapat jumlah side dump truck yang dibutuhkan adalah 13 buah dengan penggunaan jam dan masing-masing side dump truck dapat dilihat pada slide. Kemudian dihitung juga besar biaya sewa alat serta operator. Dari hasil perhitungan ini didapat total biaya sewa dan operator berturut-turut sebesar Rp971.400.000 dan Rp40.475.000. Besarnya biaya bahan bakar dapat dilihat pada slide. Berikut rangkuman dari analisis biaya side dump truck dengan total biaya sebesar Rp1.354.293.500. Dari kedua biaya tersebut mendapatkan total biaya yang diperlukan dari kombinasi alat kedua sebesar Rp1.604.866.190. Selanjutnya metode pekerjaan timbunan. Metode pekerjaan timbunan ini direncanakan akan diselesaikan menggunakan
dua kombinasi alat yang berbeda, di mana kombinasi alat yang pertama akan menggunakan bulldozer dengan tipe cat B6P2SU dan kompakter dengan tipe cat CS10BC, dan kombinasi alat yang kedua akan menggunakan open bowl scraper dengan tipe 621K kaliber dan juga pneumatic roller dengan tipe CW16 kaliber. Ini spesifikasi kombinasi alat pertama. Spesifikasi kombinasi alat pertama dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, produktivitas kombinasi alat pertama, dozer. Produktivitas dari dozer ditentukan dengan persamaan produktivitas sama dengan 60 dikali dengan I dikali dengan E dibagi dengan CT, di mana I adalah kapasitas dari dozer yaitu sebesar 5,5 meter kubik, E adalah efisiensi kerja yaitu 0,75, dan CT adalah cycle time yaitu sebesar 0,883 menit yang terdiri dari waktu dozer untuk bergerak maju, bergerak mundur, serta mengganti. Maka didapat produktivitas dari dozer yaitu sebesar 280,237 meter kubik per jam dengan perhitungan detail seperti pada tabel. Selanjutnya, produktivitas kombinasi alat pertama, kompakter. Produktivitas dari kompakter ditentukan dengan persamaan produktivitas sama dengan W dikali H dikali V dikali E dibagi N, dengan W adalah lebar efektif drum soil kompakter yaitu sebesar 2,134 meter, H adalah tebal pemadatan surface yaitu 0,5 meter, V adalah kecepatan operasional soil kompakter yaitu 5 km per jam, N adalah jumlah lintasan dalam pemadatan yaitu 6, E adalah efektivitas dari kerja alat yaitu 0,75. Maka didapatkan produktivitas dari kompaktor yaitu sebesar 266,75 meter kubik per jam dengan detail perhitungan pada tabel. Selanjutnya, analisis biaya untuk kombinasi alat pertama, dozer. Tentukan terlebih dahulu jumlah dozer yang akan digunakan dengan persamaan total pekerjaan dibagi dengan produktivitas, maka didapatkanlah jumlah dozer yaitu sebanyak 2 dozer. Selanjutnya, tentukan berapa lama dozer akan bekerja. Pekerjaan direncanakan akan selesai selama 32 hari dengan 8 jam kerja tiap harinya. Maka dozer pertama akan bekerja selama 256 jam dan dozer kedua akan bekerja selama 130 jam. Selanjutnya, untuk biaya sewa dozer. Dengan harga sewa dozer yaitu sebesar Rp350.000 per jamnya, maka didapat biaya sewa dozer yaitu sebesar Rp135.100.000. Dan untuk biaya operator dengan gaji operator yaitu sebesar Rp28.671,95 per jamnya, maka didapat biaya operator yaitu sebesar Rp11.046.528,26. Selanjutnya, bahan bakar dari dozer. Terlebih dahulu dihitung konsumsi bahan bakar dari dozer tersebut dengan persamaan combine faktor dikalikan 0,15 dikalikan daya. Dengan combine faktor yaitu 0,5 dan daya 179 HP, maka didapatkanlah konsumsi BBM atau bahan bakar minyak untuk dozer yaitu sebesar 13,425 liter per jam. Dengan harga BBM yaitu 9.400 per liter, maka didapatkanlah biaya bahan bakar yaitu sebesar Rp48.711.270. Selanjutnya, biaya total penggunaan dozer dengan menjumlahkan biaya sewa alat, biaya operator, dan juga biaya bahan bakar, didapatkanlah biaya total untuk menggunakan dozer yaitu sebesar Rp194.857.798,26. Selanjutnya, analisis biaya untuk kombinasi alat pertama, kompaktor. Pertama, tentukan terlebih dahulu jumlah kompaktor yang akan digunakan dengan persamaan total pekerjaan dibagi dengan produktivitas dikali dengan faktor konversi. Faktor konversi ini merupakan konversi tanah dalam keadaan bank ke dalam keadaan kompaktor. Maka didapatkanlah jumlah kompaktor yaitu sebanyak 2 kompaktor. Selanjutnya, hitung total kerja dari kompaktor, yaitu kompaktor pertama akan bekerja selama 256 jam dan kompaktor kedua akan bekerja selama 130 jam. Selanjutnya, biaya sewa kompaktor. Dengan harga sewa kompaktor yaitu Rp350.000 per jamnya, maka didapatkanlah biaya sewa kompaktor yaitu sebesar Rp135.100.000. Selanjutnya, biaya operator. Dengan gaji operator yaitu sebesar Rp28.671,95 per jamnya, maka didapatkanlah biaya operator yaitu sebesar Rp11.046.528,26. Selanjutnya, biaya bahan bakar dari kompaktor. Terlebih dahulu dihitung konsumsi bahan bakar untuk kompaktor dengan persamaan combine faktor dikalikan 0,15 dikalikan dengan daya. Dengan combine faktor itu sebesar 0,5 dan daya yaitu sebesar 111,2 HP, maka didapatkanlah konsumsi bahan bakar yaitu sebesar 8,348 liter per jam. Dengan harga BBM yaitu sebesar 9.400 per liter, maka didapatkanlah biaya bahan bakar yaitu sebesar Rp30.288.069.
Selanjutnya, dengan menjumlahkan biaya sewa alat, operator, dan bahan bakar dari konvektor, maka didapatkanlah biaya total untuk konvektor yaitu sebesar Rp176.434.597,26. Selanjutnya, total biaya yang perlu dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan timbunan dengan menggunakan kombinasi alat pertama yaitu sebesar Rp371.292.395,52. Baik, perkenalkan nama saya Rayhan Anugrah, NIM 150-18-040. Saya akan menjelaskan kombinasi alat 2 dari metode timbunan. Pada kombinasi alat 2 ini kita akan menggunakan alat scraper dan juga konvektor. Spesifikasi scraper yang kita gunakan yaitu memiliki kapasitas munjung sebesar 18,4 meter kubik, kecepatan tinggi pada minggu 4 yaitu 16,30 meter per hour, dan kecepatan pulang pada minggu 5 yaitu sebesar 21,9 km per hour, dan power yang digunakan sebesar 410,4 kWh. Sedangkan untuk spesifikasi kompaktor kita memiliki lebar efektif sebesar 1,78 meter dengan tebal pemantauan 0,2, kecepatan 50 meter per jam, dan power yang digunakan sebesar 100,5 kWh. Untuk perhitungan produktivitas dari scraper dihitung berdasarkan waktu efektif dibagi cycle time scraper tersebut dikali volume kapasitas munjung. Kapasitas munjung dari scraper ini digunakan 18,4 meter kubik dan cycle time setelah dihitung dapat 4,2 menit. Sehingga didapat produktivitas scraper sebesar waktu efektifnya kita asumsikan 50 menit. Jadi produktivitas 50 dikali 18,4 dibagi per 2, kita dapat 218,64 meter kubik per jam. Untuk produktivitas kompaktor, cara yang kita gunakan sama dengan pada kombinasi alat 1, hanya saja karena alat yang digunakan berbeda, lebar efektif drum yang kita gunakan sekarang menjadi 1,728 dengan kecepatan 19 km per jam. Dan diperoleh efektivitasnya sebesar 0,75. Dengan N6 kita peroleh produktivitas kompaktor sebesar 820,8 meter kubik per jam. Kemudian akan kita analisis biaya untuk kombinasi alat kedua. Untuk jumlah alatnya, karena kita tahu produktivitas dari kompaktor itu lebih besar dari produktivitas scraper, sehingga kompaktor akan menjadi suatu kunci atau patokan dari perhitungan jumlah scraper. Kurang lebih jumlah scraper akan menjadi 4 kali jumlah dari kompaktor. Untuk mendapatkan biaya yang diperlukan, kita pertama-tama menghitung jumlah kompaktor yang akan digunakan dengan cara total pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Sehingga kurang lebih kita dapatkan jumlah kompaktor adalah 0,48. Karena ini tidak wajar, jadi kita buatkan menjadi 1. Dan kita dapat jam kerja efektif dari hasil bagi total pekerjaan dibagi produktivitas per jam. Dan kompaktor ini secara efektif bekerja selama 126 jam. Biaya sewa dari satu kompaktor itu kita dapatkan Rp350.000 per jam, sehingga biaya sewa dozer tinggal dikalikan dengan 126 jam. Gaji operator itu kita anggap Rp28.671 per jam dengan jumlah jam 26, jadi biaya operator menjadi Rp3.612.000. Dan bahan bakar kompaktor karena konsumsi BBM-nya itu powernya butuh 100,52 HP, jadi konsumsi BBM-nya membutuhkan 7,5 liter per jam dan harga 1 liter itu 9.400, sehingga didapatkan biaya BBM sebesar 8.927.000. Ini ada summary untuk biaya-biaya yang digunakan pada kompaktor, sehingga kita dapat total biaya kompaktor sebesar Rp56.910.000. Untuk perhitungan scraper, kita ketahui bahwa jumlah scraper adalah 4 kali jumlah kompaktor, sehingga jumlah scraper adalah 4. Dan jam kerjanya itu untuk masing-masing scraper sama seperti jumlah jam kerja kompaktor 126 jam, sehingga kita dapat totalnya 4 dikali 126 itu 504 jam. Biaya sewa scrapernya sama, itu Rp350.000 per jam, sehingga kita bisa dapat harganya dari Rp350.000 dikali 504 jam. Dan biaya operator pun sama, kita tinggal kali 504, kita dapat biaya operator sebesar Rp14.450.000. Untuk
bahan bakar kompaktor, karena dia menggunakan tenaga sebesar 410,4 HP, maka konsumsi BBM yang dia perlukan adalah 30,78 liter per jam. Dengan harga BBM 9.400, kita peroleh biaya BBM sebesar 145.250.693. Sehingga didapat biaya total untuk kompaktor sebesar 330.673.000. Jika kita summary-kan antara biaya yang digunakan pada kompaktor dan juga biaya yang digunakan pada stepper, kita dapat biaya sewa alat sebesar 220 juta, biaya operator sebesar 18 juta, dan mahar bakar sebesar 154 juta, dan total biaya sebesar 393.314.000 rupiah. Dari tabel di samping, terlihat bahwa produktivitas alat kombinasi kedua lebih kecil dibandingkan alat pertama, sedangkan biayanya lebih mahal, sehingga akan lebih baik apabila pekerjaan galian menggunakan ekskavator tipe Komatsu PC308 dan rear dump truck tipe Isuzu Giga 34P. Sama seperti pada kasus sebelumnya, yaitu kombinasi alat kedua memiliki produktivitas lebih kecil, sedangkan biayanya lebih mahal, sehingga akan lebih baik apabila pekerjaan timbunan menggunakan kombinasi alat pertama, yaitu dozer tipe CAT D6R2 dan kompaktor tipe CAT CS10GC. Baik, kesimpulan dari pekerjaan yang ditinjau pada titik besar metode pelaksanaan konstruksi ini adalah bahwa pada pekerjaan tanah pada proyek pembangunan jalan tol Semarang sampai Batam, metode pekerjaan yang akan dipilih adalah metode pekerjaan galian dan metode pekerjaan timbunan. Alat berat yang digunakan pada metode pekerjaan galian adalah ekskavator tipe Komatsu PC308 dan rear dump truck tipe Isuzu Giga 34P. Sedangkan untuk metode pekerjaan timbunan menggunakan dozer tipe CAT D6R2 dan kompaktor tipe CAT CS10GC. Untuk produktivitas dari alat berat ini, ekskavator memiliki produktivitas sebesar 187,07 meter kubik per jam, rear dump truck memiliki produktivitas sebesar 55,03 per jam, dozer memiliki produktivitas sebesar 180,27 per jam, dan kompaktor memiliki produktivitas sebesar 296,75 meter kubik per jam. Dan biaya yang harus kita keluarkan sebesar 987.649.000, sedangkan metode pekerjaan timbunan mengeluarkan biaya sebesar 371.252.000. Sedangkan untuk saran, pada pekerjaan tugas besar ini banyak komponen yang disimplifikasi dan diberikan asumsi. Misal medan jalan yang tidak diperhitungkan, jadi kecepatan pergi dan pulang alat berat tidak diperhitungkan berdasarkan medan. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mencari data yang lebih komprehensif sebelum diolah dan